Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Allah di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua orang yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, mama, kakak adik, saudara dan saudari yang dicintai Tuhan. Sebagai manusia, tentu kita sering merasa takut jika mendengar ancaman, teror, dan bahkan penolakan oleh orang-orang di sekitar kita. Penolakan itu biasanya nampak dalam sikap hidup, tutur kata, dan bahkan pikiran. Tetapi Tuhan dalam ajakan biblis yang telah diperdengarkan kepada kita, sepintas menunjukkan sikap yang berani mengungkapkan kebenaran di hadapan orang-orang Yahudi, sekalipun sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi sungguh sangat menolaknya. Namun, Yesus tetap melakukan yang baik untuk manusia, karena Ia yakin bahwa perbuatan itu merupakan pekerjaan Allah Bapanya. "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku." Tetapi yang menjadi masalah dan kendalanya adalah manusia kerap dan selalu membela kebutuhan dan kepentingannya. Itulah yang terjadi dengan para pemuka Yahudi. Bagi mereka, kehadiran Yesus merupakan ancaman bagi zona nyamannya mereka. Itulah sebabnya mereka kerap menyebarkan banyak tuduhan yang palsu kepada Yesus. Bapak, mama, kakak adik, saudara dan saudari yang dicintai Tuhan. Di tengah kecemasan dunia dengan hadirnya pandemi corona atau COVID-19 ini, kita sebetulnya ditantang untuk berani mengambil langkah untuk memutuskan rantai penyebaran virus yang membahayakan ini.
Ada banyak instruksi dan ajakan untuk kita semua, dan itu mesti dilihat sebagai seruan yang serius yang sepatutnya ditaati. Banyak instansi menjadi sepi dan sunyi, tempat-tempat ramai menjadi kosong melompong, banyak rumah sepi tak bertuan, gereja-gereja sepi, lorong-lorong sepi, jalan-jalan kosong. Dan itu dimaksudkan agar kita semua terbebas dari penyakit yang sangat membahayakan ini. Banyak posko-posko dibangun, balai kesehatan dioptimalkan kinerjanya, informasi dan tips-tips strategis disebarkan, dan tujuannya juga adalah agar kita selamat dari maut dan malapetaka virus corona ini. Bapak, mama, kakak adik, saudara dan saudari yang Tuhan sayangi, adakah banyak dari antara kita yang menaati instruksi dan ajakan ini? Adakah sikap serius dan cepat tanggap yang dibangun dalam diri kita masing-masing untuk menanggapi problem ini? Tubuh kita adalah bait Allah yang mesti kita jaga kekudusannya. Diri kita adalah gereja Allah yang kepadanya Allah melimpahkan banyak potensi untuk berkembang dan berkarya, termasuk dengan memaksimalkan kemampuan akal budi untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan nurani untuk menyuarakan kebaikan-kebaikan yang dapat dilihat dalam kenyataan hidup. Mari kita melihat seluruh kebaikan yang Allah berikan melalui seruan banyak orang, perjuangan para tenaga medis, dan ajakan para pemerintah kita. Bapak, mama, kakak adik, saudara dan saudara yang terkasih, saat ini kita memang sedang menjaga jarak dengan sesama, melakukan isolasi diri atau stay at home dan lain sebagainya. Tetapi kita masih tetap bersatu dalam iman, karena nurani kita adalah doa dan harapan kita adalah keselamatan. Jika Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku." Maka kita sebagai murid-murid Yesus mesti mengatakan demikian. Tuhan Yesus, karena Engkau dengan setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa di surga, maka seutuhnya kami percaya kepadamu. Amin.